Sam, kamu mimpi yang sama lagi ya? Kakak ada yang nyariin tuh. Kuntilanak itu tinggalnya di pohon. Tapi kalau dia mau keluar, doi keluarnya lewat tempat lain. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang baru gabung di channel Secret Brother, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Secret Brother. Oke teman-teman, tadi di pembukaan video mungkin kalian udah tahu itu cuplikan film apa. Jadi film itu sempat populer. Oke, sesuai judul, jadi aku ingin ngebahas di sini tentang asal mula tembang atau lagu Lingsir Wengi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gak ada salahnya buat kalian semuanya untuk bantu like, subscribe, dan share video ini agar channel Secret Brother bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Oke, dari video cuplikan tadi ya, kenapa aku selipin video film Kuntilanak. Jadi itu film Kuntilanak 2006. Pemain yang terlibat itu mantan saya, Julie Estil, dan kembaran saya, Evan Sanders ya. Film itu disutradarai oleh Rizal Mantovani ya. Jadi sempat populer di tahun 2006 silam karena lagu Lingsir Wenginya. Mungkin kalian semua juga udah berpikiran ya pembahasan kali ini mengarah kemana, karena itu entah mitos atau fakta. Karena aku pun juga belum mengalami hal-hal yang berhubungan dengan goib. Cuman yang beredaran di Indonesia itu tembang Lingsir Wengi itu katanya identik dengan pemanggil setan ya, khususnya Mbak Kun atau kuntilanak. Dan sebenarnya kita itu salah kaprah cuy. Kenapa aku bilang salah kaprah? Karena lagu Lingsir Wengi itu yang katanya mitos pemanggil setan, ternyata itu bukan untuk memanggil setan, bukan mantra untuk memanggil setan, kuntilanak, atau meminta interaksi dari mereka. Itu bukan. Ternyata lagu itu lagu yang mengandung doa. Jadi di sana ada doa-doa, ya intinya malah justru tolak bala. Jadi lagu Lingsir Wengi ini diciptain oleh salah satu wali songo atau 9 wali, yaitu Sunan Kalijaga. Jadi di sini aku sedikit ngebahas siapa itu Sunan Kalijaga. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan siapa itu Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu salah satu 9 wali atau wali songo dengan nama kecil beliau yaitu Raden Mas Said gitu loh. Jadi dia itu putra dari Adipati Tuban. Cuman dia sempat kayak memberontak di bawah kepemimpinan orang tuanya. Itu dia memutuskan pergi dari rumah lalu menjadi perampok. Tapi dia ngerampok nggak asal ngerampok, jadi dia ngerampok ke orang-orang yang kaya tapi pelit, dalam artian kayak gitu ya. Jadi dia nyuri atau merampok itu, kemudian uang hasil rampasannya itu dijual dan hasil uangnya dibagikan kepada kaum fakir miskin ya. Putra Temenggung Arya Wilatikta ini atau Raden Mas Said ini lahir pada tahun 1450 dan wafat tahun 1986. Ada yang bilang juga wafatnya 1513. Walau alam, karena artikel-artikel yang saya cari itu ada beberapa yang berbeda ya. Untuk kebenarannya aku juga nggak tahu. Dan Raden Mas Said ini, beliau adalah murid sekaligus sahabat dari Sunan Bonang. Jadi singkat cerita, Raden Mas Said ini mempunyai niat untuk merampas tongkat emas yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Nah, ketika dia ingin merampas dan menjelaskan tujuannya untuk apa, itu disalahkan oleh Sunan Bonang, karena yang dilakukan itu meskipun tujuannya mulia tapi itu nggak berkah, ibaratnya amalannya nggak bakalan diterima sama Gusti Allah. Nah, terus Sunan Bonang itu menunjuk sebuah pohon aren atau buah aren, tiba-tiba tuh jadi emas. Lalu Sunan Kalijaga kecil itu langsung tertarik, ingin istilahnya dia kayak tobat gitu loh.
kayak tobat terus ingin berguru dengan Sunan Bonang. Lalu dikasih syaratlah dia untuk menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali itu, ibaratnya kayak bertapa lah, sampai Sunan Kalijaga kecil tuh tertidur dan tubuhnya tuh diselimuti oleh ini apa, rumput-rumput belukar kayak itu lah, ada jenggotnya. Mungkin teman-teman bisa nonton di YouTube juga ada kali ya. Jadi filmnya Sunan Kalijaga itu kalau aku jelasin seluruhnya aku kurang begitu paham sih, karena juga harus punya ilmu Jawa yang tinggi ya. Lagu Lingsir Wengi itu salah satu ciptaan dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat di Katilangu, Demak, dan sampai sekarang punya yang jaroh di sana. Dan Sunan Kalijaga ini dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu dengan kesenian dan kebudayaan. Salah satunya dengan wayang kulit, terus menyanyikan lagu ilir-ilir, gundul-gundul pacul, dan lain-lainnya. Salah satunya Lingsir Wengi itu. Lingsir Wengi itu sebenarnya itu artinya menjelang malam ya, menjelang malam ya. Jadi lagu itu sering dinyanyikan sama orang-orang terdahulu, ibu-ibu nyanyiin kepada anaknya, intinya untuk tolak bala, tolak sialah, biar nggak diganggu setan lah, anak kecilnya biar nggak diganggu setan. Dan itu dinyanyikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga setiap beliau habis sholat malam. Kurang jelas sih maksudnya sholat malamnya di sini sholat tahajud apa sholat hajat, aku juga kurang paham karena artikel yang aku cari itu nggak menjelaskan secara spesifik coy. Nah itu sedikit pembahasan tentang Sunan Kalijaga. Sekarang kita fokus bahas ke tembang Lingsir Wengi itu ya. Seperti yang aku bilang tadi, Lingsir Wengi itu artinya menjelang malam ya bro. Akan tembang ini Sunan Kalijaga menggunakan pakem durma, itu satu dari 11 lagu macapat Jawa. Yang pakem durma itu menggambarkan tentang rasa kesedihan, rasa apa ya, kayak takut, terus mengerikan. Jadi terkesan kayak gitu mungkin karena dalam menyanyikan lagu Lingsir Wengi itu dia tuh mendayu-dayu gitu loh, dengan lirik Jawa yang terkesan dalam. Jadi seolah-olah orang yang denger itu ngerasa ngeri, serem itu sih. Dan aku pun juga belum ngerasain. Mungkin next video aku explore nanti aku coba challenge diri aku sendiri ya, pengen buktiin apa benar ini lagu pemanggil jin atau setan atau memang penolak setan. Kalau memang habis itu ada interaksi, itu berarti ya mungkin secara kebetulan. Tapi kalau memang nggak ada interaksi, berarti itu memang hoax ya. Jadi itu hanya gara-gara film Kuntilanak itu seakan masyarakat tuh tergiring gitu loh, tergiring dengan film itu, dan mereka secara alam bawah sadarnya mengira lagu itu untuk memanggil setan. Padahal sih enggak, kalau yang dari artikel yang aku baca kayak gitu. Padahal juga lagu Lingsir Wengi itu kan juga dijelasin itu buat tolak bala, memohon perlindungan kepada Allah, pada Tuhan, agar tidak ada gangguan dari jin tersebut. Mungkin itu yang sedikit aku share, yang aku bisa jelaskan. Karena untuk detailnya nanti kalian bisa cari. Jadi di sini aku ingin sedikit mengedukasi pada teman-teman semuanya untuk penonton Secret Badar agar nggak usah takut lagi sama Lingsir Wengi. Sebenarnya kalau rasa takut itu berasal dari kita sendiri ya, dari pemikiran kita sendiri. Selama ini aku ya explore ya di tempat angker yang rasanya ya sekarang biasa aja sih, mungkin karena udah terbiasa kali ya. Tapi kalau misalkan memang ada keganggu, ya namanya aku kosong, nggak punya kemampuan apa-apa ya, daripada terkena apa-apa. Kalau dikiranya aku udah ngerasa mentok, udah ibaratnya ketakutan, jadi aku mending cabut gitu loh. Tapi di next video aku akan coba challenge diri aku sendiri dengan memutar tembang lagu Lingsir Wengi. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini mungkin ada kesalahan atau kekurangan atau apapun yang saya sampaikan ternyata tidak benar. Silahkan dibenarkan di kolom komentar dengan tanggapan yang sopan dan positif ya. Karena di sini di acara sesi cerita malam Jumat itu aku sebenarnya ingin mengajak teman-teman berdiskusi biar kita bisa lebih dekat.
Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel Secret Brother dari awal saya ngonten sampai sekarang, sampai video terakhir sekarang. Saya mengucapkan terima kasih atas support kalian, dan berharapnya nanti Secret Brother juga bisa semakin berkembang, tembus 10.000 subscriber, 30, 50, bahkan sampai banyak seperti senior-senior saya, seperti panutan-panutan saya, Sang Explore, Rada Maya TV, Pucin TV, dan lain-lain ya. Oke, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid.